Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Ali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari manajemen layanan teknologi informasi. Nah, kita mencoba kembali mengulang dari video sebelumnya. Akan kita bahas layanan. Layanan, kita ingat kembali bahwa layanan adalah cara memberikan manfaat atau nilai bagi pelanggan dengan usaha untuk menyediakan atau memfasilitasi hasil yang diinginkan pelanggan. Yang mana pelanggan itu tidak harus mengemban biaya dan juga risiko tertentu. Tentu kita ingat di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya bahwasanya nilai itu baru akan muncul ketika apa? Ketika pelanggan merasakan kebermanfaatan, yang mana kebermanfaatan bisa dilihat dari pelanggan bisa menghilangkan batasan yang dia miliki atau dia bisa meningkatkan kinerjanya kayak gitu. Dan tentu kita juga harus ingat bahwasanya layanan itu ada layanan non-TI dan juga ada layanan TI. Nah, jika di video sebelumnya kita bahas bahwa layanan non-TI itu seperti misalnya event organizer. Sementara untuk layanan TI itu adalah penyediaan email mahasiswa oleh Universitas Brawijaya. Nah, jika menurut ISO dan juga IEC 20.000, layanan itu didefinisikan sebagai a means of delivering value for customer by facilitating results they want to achieve. Nah, jadi di sini adalah sesuatu yang menghantarkan sebuah nilai bagi pelanggan dengan cara memberikan fasilitas sehingga mereka bisa mencapai sebuah hasil. Nah, di dalam memberikan layanan, kita juga perlu ingat bahwa pelanggan ataupun user ataupun service user, mereka itu tidak mau tahu terkait dengan proses atau apapun yang sebagainya. Yang mereka pentingkan adalah hasil. Ibaratnya gini, kalian apa? Mungkin kalian belanja lah di toko online misalnya. Nah, ketika kalian belanja di toko online, itu mungkin apa? Kalian sudah terlanjur pesan barang lah, sudah terlanjur pesan barang. Nah, tapi ternyata ketika di dalam pengiriman itu apa? Uh, sorry, contoh yang lain. Saya gini, kalian misalnya menggunakan aplikasi untuk membeli tiket nonton bioskop misalnya. Nah, ketika kalian beli tiket nonton bioskop, itu kan biasanya kan langsung tuh generates kan tiketnya. Nah, pernah nggak ada yang ngalami kalian sudah terlanjur beli tiket, tapi ternyata masih proses dan itu tidak selesai-selesai prosesnya. Jadi tiketnya itu tidak segera kalian dapatkan. Padahal saldo kalian itu sudah terpotong kayak gitu. Nah, itu kan hasilnya nggak kalian dapat dan juga uang kalian hilang. Nah, akhirnya kalian komplain lah ke penyedia tiket bioskop online itu. Nah, dijawab apapun kalian nggak mau tahu yang kalian apa utamakan adalah yang penting hasilnya bagaimana. Nah, seperti itu. Karena saya sendiri pernah ngalamin saya beli tiket bioskop itu proses saldo kepotong tapi tiketnya nggak saya terima. Jadi selama 1 bulan itu saya cek statusnya itu masih proses terus-menerus kayak gitu. Nah, saya komplain ke sana kemari bahkan sampai-sampai saya juga komplain melalui customer service untuk bagian makanan, terus bagian apa
antar dan juga yang lain-lain kayak gitu. Dan alhamdulillahnya beberapa saat kemudian akhirnya saya mendapatkan kembali uang saya kayak gitu. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa customer itu nggak mau tahu kalau misalnya terjadi apa permasalahan kayak error kayak bug kayak mana nggak mau tahu. Yang penting hasilnya selesai kayak gitu. Itu di layanan. Nah, contoh dari layanan apa? Semisal ini, contoh layanan adalah layanan terkait storage. Nah, di sini bisa dipetakan kira-kira apa yang disimpan dan juga bagaimana cara menyimpannya. Nah, jadi dipetakan tuh, misalnya untuk layanan penyimpanan, oh ternyata yang disimpan adalah informasi yang pertama. Lalu yang disimpan juga bisa berupa file atau bisa berupa perlengkapan misalnya. Dan bagaimana cara penyimpanannya? Mungkin bisa melalui database online atau mungkin portable device atau mungkin kabinet, lemari, ya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari layanan. Nah, dan juga contoh lain misalnya bisa dipetakan juga untuk layanan teknologi informasi. Nah, ada misalnya berdasarkan unit kerjanya. Nah, misalnya, oh ada layanan sistem informasi akademik, misalnya. Oh ternyata unit kerjanya adalah semua fakultas, biro akademik, dan juga siapa yang bisa mengakses. Ada staf administrasi, kayak gitu. Nah, atau mungkin ada layanan TI, yakni Google Application for Education, misalnya. Siapa unit kerjanya? Oh, seluruh anggota universitas. Aksesnya siapa berarti? Ada sivitas akademika, staf administrasi, dan juga lain sebagainya. Gitu. Itu adalah contoh layanan. Kembali, kembali lagi kita ingat terkait dengan manajemen layanan. Nah, apa itu manajemen layanan? Bahwasanya manajemen layanan itu adalah seperangkat kemampuan khusus organisasi untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan. Nah, jadi di sini layanan yang dimiliki oleh penyedia layanan tadi itu dikelola, dikelola oleh organisasi untuk apa? Memberikan nilai gitu. Nah, biasanya kemampuan ini itu mencakup banyak hal, mulai dari prosesnya seperti apa, kemudian cara atau metode yang digunakan itu bagaimana, lalu fungsi dari layanan itu apa, siapa yang berperan di situ, dan juga aktivitas-aktivitas yang ada di layanan tadi. Nah, tuh. Dan itu semua disediakan oleh si penyedia jasa atau service provider. Lalu ini sama seperti yang sebelumnya, tujuan dari service manajemen bahwa tujuan dari ITSM sendiri atau manajemen layanan itu adalah untuk memastikan bahwa layanan TI itu sejalan dengan kebutuhan bisnis dan secara aktif mendukung bisnis. Nah, jadi di sini dengan manajemen layanan itu mencoba untuk memastikan bahwa layanan TI yang ada di perusahaan saat ini itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jadi memastikan di situ jangan-jangan ada salah satu layanan yang ternyata itu ada, tapi dia tidak memiliki kebermanfaatan bagi si penyedia layanan. Nggak ada profitnya misalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Ya, maka layanan tersebut bisa ditutup atau mungkin bisa dirubah, di-upgrade menjadi sebuah layanan yang mungkin bisa menghasilkan profit bagi si penyedia layanan. Dan tujuan yang kedua adalah layanan TI ini dapat mendukung proses bisnis. Nah, memang mendukung proses bisnis sangat penting, tetapi juga harus digarisbawahi bahwasanya TI itu
bertindak sebagai agen perubahan untuk memfasilitasi transformasi bisnis. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah ketika sebuah layanan dari layanan konvensional berubah menjadi layanan TI, itu tentu proses di dalamnya dan juga mungkin aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya itu mungkin perlu untuk dirubah. Nah, ibaratnya gini, misalnya ada layanan konvensional ya, kemudian dia mencoba menggunakan IT gitu, berbasis IT, tetapi tidak ada hal lain selain hanya sekedar berubah dari konvensional ke IT base, nggak ada kelebihan lainnya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa layanan tadi itu tidak memberikan bahwa TI yang dimanfaatkan tadi itu tidak mampu bertindak sebagai change agent. Nah, karena apa ya? Sama aja, prosesnya sama aja, tidak ada kelebihannya, tidak ada yang dihilangkan kayak gitu. Cuman sekedar proses biasa sekarang menggunakan proses berbasis IT. Padahal seharusnya dengan adanya IT itu sebuah layanan itu dapat setidaknya menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Kalaupun semisal ada prosesnya tetap deh misalnya, proses bisnisnya tetap, aktivitasnya tetap, akan tetapi ternyata kalau dilihat dari efisiensi waktu, oh ternyata dia lebih cepat. Nah itu berarti sudah menjadi lebih baik. Gitu. Dan juga ternyata dari efektivitas, oh ternyata lebih tepat sasaran misalnya. Berarti juga bisa dikatakan bahwa layanan TI tadi itu juga sudah lebih baik. Kayak gitu. Nah, lantas sebenarnya apa yang dimaksud dengan manajemen layanan teknologi informasi atau ITSM atau IT Service Management? Jadi ITSM itu adalah suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi yang secara filosofis itu terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. Jadi di dalam konsepnya ITSM, dia menganggap bahwa konsumen itu sebagai apa, aset yang paling berharga. Jadi kayak gitu. Ketika mengembangkan sebuah layanan, dia selalu melihat dari sisi konsumen. Bagaimana? Apakah konsumen itu nanti merasa puas dan juga sebagainya. Dan juga nanti kalau misalnya konsumen menggunakan layanan tersebut, bagaimana dampaknya bagi perusahaan. Nah, dan juga kalau menurut Tony tahun 2017, dia mengatakan bahwasanya ITSM itu adalah implementasi dan manajemen layanan-layanan TI yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa layanan TI yang berkualitas itu pasti memberikan keuntungan terhadap bisnis. Jadi kembali lagi, ada kaitannya dengan profit atau keuntungan yang didapatkan bagi si penyedia layanan. Dan juga dengan ITSM, ini dia merupakan serangkaian proses dan juga fungsi yang dapat membantu menyelaraskan TI dengan tujuan organisasi sehingga TI dapat memberikan nilai tambah. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya manajemen layanan teknologi informasi ini itu ada kaitannya erat dengan tata kelola teknologi atau sistem informasi. Nah, karena apa? Mereka mencoba memang mencoba memastikan bahwa layanan TI tadi yang berjalan itu sesuai dengan tujuan organisasi dan juga mampu memberikan nilai tambah. Ada value added di situ. Kalau kalian ingat di konsep tata kelola teknologi informasi, di konsep TKTI, yang mana memastikan bahwasanya ada keselarasan atau ada aligning antara bisnis dengan IT. Jadi di sini memastikan bahwasanya tidak ada
tidak bergerak sendiri-sendiri. Maksud bisnis mau ke arah mana, tapi dari maksud IT dia mau ke arah yang mana, kayak gitu. Nah, ini sekaligus sebagai penengah juga menunjukkan bahwasanya terkadang sebuah teknologi yang canggih, tapi kalau misalnya teknologi tersebut tidak digunakan dan juga tidak dibutuhkan, ya maka jadinya sia-sia. Nah, dianggap gagal, kayak gitu. Atau semisal ada sebuah perusahaan dia memiliki tujuan bisnis, yakni dia mencoba untuk misalnya meningkatkan market share perusahaan sebesar 10% misalnya gitu. Muncullah banyak layanan tuh yang mencoba untuk mendukung ketercapaian tujuan tersebut. Nah, ternyata ada salah satu layanan yang mana itu dimunculkan, tapi dia tidak memberikan dampak terhadap peningkatan market share. Nah, maka dapat dikatakan bahwa layanan tersebut tidak tepat. Nah, mungkin nanti bisa dihilangkan ataupun disimpan. Karena bisa jadi layanan tersebut nantinya akan digunakan di masa depan. Begitu. Nah, di dalam membangun sebuah layanan TI yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan bisnis, maka penyedia layanan harus mempertimbangkan 3 hal. Yakni yang pertama, penyedia layanan itu perlu untuk mengelola layanan TI-nya dari sudut pandang bisnis. Jadi maksudnya adalah penyedia layanan itu ketika dia menyediakan layanan, dia harus mempertimbangkan ketika dia investasi pada layanan ini, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk kembali modal, atau kira dalam berapa tahun layanan ini dapat memberikan keuntungan baginya. Jadi di sini ujung-ujungnya adalah profit, ataupun layanan itu bisa nggak bertindak sebagai revenue generating di situ, menghasilkan uang atau tidak. Nah, jadi di sini dia tidak hanya sekedar melihat bahwasanya nanti oke, ini dibutuhkan oleh user, banyak yang menggunakan. Tetapi dari sini dia perlu untuk melihat layanan ini menghasilkan uang atau tidak, atau jangan-jangan tidak mendapatkan uang sama sekali, kayak gitu. Tidak memberikan penghasilan bagi si perusahaan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Karena seperti yang kita ketahui, ya kalau misalnya sebuah penyedia layanan ataupun perusahaan tidak menghasilkan uang dari layanan yang mereka miliki, terus bagaimana perusahaan itu dapat terus bertahan hidup, atau kelanjutan dari perusahaan nanti seperti apa, kan itu harus dipertimbangkan. Nah, itu yang pertama. Jadi mengelola layanan TI dari sudut pandang bisnis. Lalu yang kedua, penyedia layanan itu perlu untuk mengkombinasikan baik people, proses, ataupun teknologinya dengan tepat. Nah, jadi di sini memastikan bahwa antara 3 komponen ini tidak ada missing piece. Jadi ibaratnya gini, misalnya teknologinya sudah canggih, yang digunakan sudah maju, terkini, prosesnya pun juga sudah mungkin bisa dikatakan memberikan lebih cepat, lebih murah, kemudian lebih inovatif, ya seperti itu. Nah, tetapi ternyata people-nya itu masih belum sanggup menggunakan teknologi tersebut. Misalnya gini, ada layanan terkini, terbaru misalnya, yang mana oke lah pakai teknologi internet misalnya gitu. Tapi ternyata usernya itu masih belum menggunakan teknologi internet, ya seperti itu. Nah, nanti kan malah nggak ada yang menggunakan. Sama seperti gini, kasusnya Ford pada tahun 80-an, di mana CEO-nya Ford waktu itu dia mencoba mengubah 80 apa 90? 90 kalau nggak salah. Yang mana mencoba merubah sistem penjualan mobil di Ford. Jadi kalau mau beli mobil kan dia kan datang ke showroom dulu, ya kan, datang ke showroom, lihat-lihat mobilnya, baru dipilih. Nah, dia mengubah itu semua menjadi pembeliannya secara online melalui website. Jadi mengurangi showroom. Nah, dan itu dicoba untuk pembelian spare part, aksesoris dari mobilnya. Nah, ketika itu dilakukan, ternyata orang-orang
Amerika waktu itu masih belum terlalu mengenal namanya internet. Akhirnya apa? Sudah invest ke situ tapi gagal total. Bahkan ketika itu mobilnya pun sudah dipasangi semacam GPS. Nah, tetapi itu tidak menarik minat dari penggunanya karena apa? Masih eh, apa? Penerimaan akan teknologi yang baru itu masih rendah kayak gitu. Nah, jadi itu. Jadi usahakan ketika membangun sebuah layanan TI mempertimbangkan komponen-komponen ini dan jangan sampai ada puzzle yang hilang di situ. Dan yang ketiga, untuk membangun layanan TI yang berkualitas itu penyedia layanan perlu untuk menjaga hubungan antara diri mereka sebagai penyedia layanan dengan pelanggan dari layanan mereka. Jadi di sini bagaimana cara menjaga hubungannya? Cara menjaga hubungannya itu bisa dengan yang namanya pemenuhan dari SLA atau Service Level Agreement. Jadi di sini penyedia layanan itu memastikan bahwa apa yang mereka janjikan kepada pelanggan itu diterima oleh pelanggan sesuai dengan janji tersebut. SLA ini sudah sering diterapkan. Semisal gini, kalian makan pizza misalnya. Ketika kalian makan pizza, itu kan pelayannya kan pasti bilang, oh ya, ditunggu ya pesanannya selama 30 menit. Nah, sebenarnya ketika kita pelayan itu mengatakan ditunggu ya 30 menit, itu mereka nggak serta-merta 30 menit dikatakan asal ngomong, tapi sudah ada service level manajemennya. Nah, sudah ada ketetapannya 30 menit. Nah, ketika itu dikatakan, kemudian kita sebagai customer mengatakan, oke, okay, saya tunggu, atau ya, gitu, maka sudah terjadi agreement, ada SLA yang terwujud di situ. Nah, dan itu menjadi acuan kalian dalam 30 menit berharap pizza yang kalian pesan itu datang. Di sisi lain, penyedia pizza tadi itu harus menyediakan pizza dalam waktu 30 menit. Itulah kenapa kalau sudah lebih dari 30 menit kalian punya hak untuk makan gratis atau kayak gitu, atau yang lainnya, atau mendapatkan potongan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan antara penyedia layanan dengan pelanggan kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah kelebihan, ya tadi ada eh, tanggungan lah yang perlu untuk dipertanggungjawabkan kayak gitu. Tuh. Oke, jadi itu ya video pertama untuk pertemuan di hari ketiga ini. Oke, nanti akan ada video keduanya. Bisa di video selanjutnya. Oke, kalau gitu sampai di sini. Ciao.